Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Muhammad itu berbicara atau melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya, berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, dalam surat An-Najm itu. Tetapi yang dikatakan oleh baginda Nabi itu adalah wahyu. Tentu wahyu itu datangnya bukan dari dedemit, bukan dari danyang, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala sampun dawuh, sampun ngendika bahwasanya may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang sudah dikehendaki oleh Allah diberi hidayah, petunjuk, maka tidak ada kekuatan satupun yang bisa menyesatkan. Kosok wangsulipun sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Dan ketika Allah sudah menyesatkan seseorang atau suatu kaum, maka tidak ada kekuatan apapun, Rasul, malaikat sekalipun tidak bisa memberikan daya. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan hidayah, pengertian bahwa yang hak itu hak, bahwa amal soleh itu penting kelak untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan pemahaman yang baik atas diri kita tadi. Maka nikmat iman dan Islam serta bimbingan inilah yang sangat paling mahal, yang kesyukuran kita seyogianya juga tidak terhingga. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kebersamaan dengan beliau kelak di yaumil qiyamah, karena Nabi sudah dawuh menyatakan bahwasanya almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu kelak di hari kiamat atau di akhirat akan dikumpulkan bersama-sama dengan sesuatu yang dicintainya ketika di dunia. Maka kalau kita melatih diri, mengasah diri mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara terutama mengikuti ajaran-ajaran beliau. Waalaikumsalam, monggo Pak. Kali Ibu. Nggih, alhamdulillah. Sugeng rawuh Pak ya. Kalau Rasul sudah menyatakan bahwa seseorang akan dikumpulkan kelak di hari kiamat dan di surga, di akhirat bersama sesuatu yang dicintainya, maka pengharapan terbesar kita sesungguhnya adalah kebersamaan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Jannatul Firdaus kelak, di surga paling tinggi kelak.
Caranya bagaimana? Dengan satu clue atau petunjuk bahwa seseorang akan bersama dengan yang dicintainya ketika di dunia, ya, dicintainya ketika di dunia, di akhirat akan bersama. Maka kecintaan kita terutama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang maknanya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah menyatakan bahwa siapa yang mencintaiku, mencintai Allah, maka ikuti aku, fattabi'uni. Barang siapa, katakanlah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi SAW untuk mengatakan kepada manusia, barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata baginda Nabi SAW, sesuai dengan yang diajarkan kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas sekali alamat kita itu, jelas sekali peta kita itu. Kita ingin bersama dengan Rasulullah, yakni di surga tertinggi, dengan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah kita dengan mencintai ketika di dunia ini, mencintai sesuatu yang bisa membawa kita kepada kebersamaan pada baginda Nabi, yakni cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta kepada Allah itu adalah dengan cara mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan upaya kita sholat subuh berjamaah, berjalan menuju tempat majalisul ilm, majalisul zikr, majelis taklim seperti ini merupakan bentuk diakui oleh Allah, telah kita niatkan sebagai bentuk upaya kita mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran-ajaran beliau dalam rangka membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap janji Allah melalui Rasulullah, kita kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-89 kali ini di dalam bab bersegera. Bab bersegera kepada kebaikan, babu fil mubadarati ilal khair, bersegera di dalam kebaikan. Bersegera, ceket ini kenapa ya? Iya apa? Tuli kalau orang Madura, dulian ada haknya. Digambarkan kemarin hadis 88 bagaimana Rasulullah itu demi mensegerakan kebaikan, maka beliau setelah salam dari sholat itu tumben-tumben tidak berzikir, itu langsung berdiri, bahkan melangkahi pundak-pundak para jamaah di belakangnya, karena keburu menunaikan kebaikan yang lain yang dianggap lebih utama dari berzikir setelah sholat. Ya, ini apa? Karena Rasul menyatakan tidak suka atau sangat terganggu ketika ada harta sedekah yang menginap di rumah beliau, maka diambillah itu batangan-batangan emas atau perak itu, dan segera karena sholat beliau terganggu, maka setelah sholat langsung berdiri ngambil dan diserahkan pada para sahabat untuk dibagikan kepada yang berhak tentunya. Lalu Rasulullah SAW tentu mengundang keheranan yang luar biasa. Heran, nggak biasanya Rasul itu setelah sholat langsung berdiri dan pergi seperti itu. Lalu dijelaskan oleh Nabi bahwasanya beliau teringat ketika sholat itu masih menyimpan benda berharga, benda sedekah yang belum dibagikan. Ini bersegera. Hadis yang ke-89 ini hadis yang ketiga di bab bersegera melakukan kebaikan. Ini as-salis.
An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Jabir berkata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir berkata bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhud, di saat peristiwa perang Uhud, di saat perang, di saat ada peperangan itu, di saat mengenai perang lah, atau mengawali perang Uhud. Seorang bertanya, dialog ini yang dicatat oleh Jabir, yang diingat oleh Jabir dan disampaikan kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, ara'aita in kutiltu fa aina ana ya Rasulullah? Bagaimana, apa pendapatmu wahai Rasulullah, jikalau aku terbunuh di dalam peperangan Uhud ini, di mana tempatku kelak di akhirat? Itu penjabaran perkataannya. Kalau diterjemahkan letterlek ini agak membingungkan. Ara'aita, apa pendapatmu, in kutiltu, jika aku terbunuh, fa aina ana, di mana tempatku, begitu. Kita perjelas tempatku kelak kalau mati, kematiannya itu statusnya bagaimana dan kedudukannya nanti di mana di akhiratnya, begitu jelasnya begitu pertanyaannya. Lalu Rasul menjawab, qala fil jannah. Ten pundi, Pak? Ten pundi? Di mana? Bu? Fil jannah di mana? Di surga. Kok sepertinya kalau kita sekarang, Pak, kok sepertinya surga cek murahnya, begitu fil jannah. Tapi jangan lupa, ini yang bicara adalah seorang agung, seorang kinasih dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Muhammad itu berbicara atau melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya, berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, dalam surat An-Najm itu. Tetapi yang dikatakan oleh baginda Nabi itu adalah wahyu. Tentu wahyu itu datangnya bukan dari dedemit, bukan dari danyang, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perkataan Nabi fil jannah, engkau di surga, itu bukan atas keinginan, bukan atas apa kalau kita gojlokan atau cowo-cowo, bukan cowo-cowa, bukan kaleng-kaleng. Ini omongan dari seorang yang agung, yang ilham, yang wahyu omongannya, materi omongannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebenarannya 100%, bahkan 1000% benar. Ini kalau kita bayangkan kita ngobrol seperti ini, Pak, ngomong, saya di mana? Kamu di surga. Itu ejekan, bisa jadi gitu. Karena tidak tahu, siapapun kita tidak tahu di mana posisi kita kelak di akhirat itu. Kecuali yang ngomong baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolha, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ali, Zubair, itu semua 10 orang yang sudah dinas oleh Allah melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipersaksikan oleh Nabi ketika orang-orang ini masih hidup, dinyatakan kelak ada di surga. Termasuk Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, amalan apa sih yang engkau istiqomahkan? Kok saya mendengar, kata Nabi, kok saya mendengar terompahmu sudah ada di surga. Mendengar terompahmu kamu berjalan sudah di surga. Orangnya masih hidup. Apa ya Rasulullah? Saya hanya mengistiqomahkan kalau setiap habis wudhu itu pasti sholat 2 rakaat.
meskipun bukan waktunya sholat, meskipun bukan 5 waktu subuh, asar, maghrib, isya itu. Bilal itu gitu Pak, batal wudu, batal, setiap ada batal itu langsung wudu jam berapapun, dimanapun. Nah setelah wudu itu pasti sholat 2 rakaat. Inilah amalan yang kemudian membawa bimbingan kepada kita semua, validasi dari Rasulullah dari peristiwa Bilal ini bahwa kita disunnahkan sholat sunnah syukur wudu. Setiap habis sholat, setiap habis wudu sholat 2 rakaat, sholat mutlak. Ini jadi perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkataan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang jaminan kepastiannya benar, dan ini sahabat sangat paham Pak, sangat paham bahwa Rasul boro-boro mau berbohong, ngomong yang tidak benar aja tidak pernah. Bahkan sejak kecil sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, maka beliau sudah bergelar Al-Amin. Jadi kepastiannya sedemikian, ibarat emas itu kadarnya sudah di atas 24 karat fil jannah. Kemudian fa'alqa tamarati kunna. Jadi setelah mendapatkan jawaban fil jannah tadi, sahabat fa'alqa tamarati kunna fi yadihi summa qatala hatta kutila. Setelah mendengar jawaban Nabi, yang jawaban itu kebenarannya 100% fil jannah, maka seketika orang itu meletakkan kurma-kurma yang ada di tangannya. Rupanya bertanya tadi sambil makan Pak. Meletakkan kurma-kurma yang ada di tangannya, semua kurma kunna fiyatihi yang ada di tangannya. Kemudian summa dia berangkat langsung lari berperang, qatala hatta kutila, hingga terbunuh. Begitu dikatakan fil jannah, langsung ditaruh, dia langsung berdiri, mengambil peralatan, langsung berangkat, langsung menerjang ke medan tempur, karena kondisinya sudah kondisi berperang. Tampaknya lagi istirahat atau lagi apa, bergantian begitu, lagi makan kurma, bertanya pada Nabi, dan menerjang terus, membunuh. Akhirnya dia juga terbunuh. Terbunuh. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Jadi sedemikian dahsyatnya. Kita ambil beberapa fikul hadis, pelajaran dari fikih dari hadis yang sangat pendek ini, bahwasanya keperkataan Rasul ini sangat kecap, fil jannah, hanya itu. Tapi Jabir menceritakan kronologisnya, bagaimana beliau menyatakan fil jannah, karena ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat ini tidak dikenal, Jabir pun tidak menyebutkan nama. Artinya sahabat yang dimaksud ini bukan sahabat-sahabat yang kelas utama lah, bukan Sayyidina Hamzah, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Zubair, bukan Tolha, bukan Abu Hurairah, bukan sahabat-sahabat yang terkenal itu. Ini tidak terkenal, sungguh pun tidak terkenal. Ketika dia meyakini kalimat atau perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia melakukan sesuatu dengan sepenuh keyakinan dan benar, dia mendapatkan surga. Fikul hadis yang pertama, bahwasanya hadis pendek ini mengajarkan kepada kita bagaimana bersegera melakukan kebaikan itu dengan mengenyampingkan syahwat duniawinya. Syahwat itu maksudnya segala keinginan, syahwat itu segala kenikmatan yang didasarkan pada keinginan, bukan kebutuhan. Digambarkan di dalam hadis ini seseorang yang sedang menikmati dunia, sedang makan kurma. Syahwat makan ini dikesampingkan begitu saja ketika mendengar ada peluang kebaikan. Ketika mendengar ada peluang kebaikan. Jadi kalau terkait dengan makanan, ya,
apakah penjual makanan, apakah orang yang sedang menikmati makanan, ya, kemudian sibuk dengan makanan, tidak menyegarakan kebaikan. Sudah adzan, misalkan sudah ada panggilan adzan, kemudian masih menikmati nonton sinetron, masih menikmati resep baru, bikin kue. Oh, ini kue viral. Ini ibu-ibu biasanya, kue viral nih, sedang diadon, sudah ada adzan, sik tanggung, celumurut kabeh tangane. Diselesaikan sampai berlarut-larut, akhirnya sholatnya sudah menjelang akhirnya. Oh, ini kalau nggak dimatengin sekalian, nggak seru ini. Gitu. Ini masih syahwat duniawi mengalahkan kesegeraan amal soleh. Ini ya, kalau dalam konteks yang lain mungkin juga kita bapak-bapak dengan pekerjaan yang asik, kerjaan yang kewajiban kita meskipun mencari nafkah, keasikan kita dalam pekerjaan yang di sawah masih arau itu kalau orang Jawa napa Pak? Matun nggih, matun. Ngresiki suket sik tanggung sik kurang sak pojok, jadi kurang sak pojok. Sik tanggung wis adzan padahal akhirnya asare wis meh maghrib, jadilah salatnya salat sarif, salat asar menjelang maghrib.